Timnas Indonesia akan kembali berlaga di ajang Piala AFF U23 2022 Kamboja. Pelatih Sintayong sudah mempersiapkan 29 pemain untuk melakukan pemusatan latihan di Bali. Pemusatan latihan dimulai pada 3 Februari sampai 10 Februari 2022. Skuad Garuda Muda untuk Piala AFF U23 diisi oleh para pemain yang berkarir di liga domestik, tidak menyertakan para pemain abroad macam Egy, Witan, Asnawi, dan Elkan Bagot. Faktor sulitnya izin dari klub menjadi penghambat keempat pemain tersebut tidak bisa membela timnas, dikarenakan turnamen ini bukan termasuk agenda FIFA. Walau begitu, skuad timnas U23 ini dipercaya memiliki kualitas yang mumpuni. Beberapa pemain yang berlaga di Piala AFF 2021 lalu macam Pratama Arhan, Alfiandra Dewangga, Rahmat Irianto, dan Ramai Rumakik masih menjadi penghias skuad U23. Pemain-pemain lain macam Beckham Putra, Marcelino Ferdinand, hingga Ronaldo Kuateh pun memiliki kualitas yang cukup untuk diandalkan di starting line up. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Laos, Myanmar, dan Malaysia. Pertandingan pertama timnas adalah menghadapi Laos pada Selasa 15 Februari 2022. Diprediksi, skuad anak asuh Sintayong tidak akan mengalami kesulitan berarti untuk menaklukkan negara yang sedang diguncang isu pengaturan skor tersebut. Di pertemuan terakhir pada ajang Piala AFF 2021 lalu, timnas Indonesia sukses mengalahkan Laos dengan skor telak 5-1. Di pertandingan kedua, timnas akan berjumpa dengan Myanmar. Myanmar merupakan negara yang kerap kali membuat kesulitan bagi timnas. Namun, skuad Garuda dipercaya akan bisa mengatasi perlawanan mereka. Kemenangan tipis akan diraih oleh Pratama Arhan dan kawan-kawan. Di pertandingan ketiga, timnas akan menghadapi musuh bebuyutan, Malaysia. Skuad Garuda diprediksi akan menang mudah, mengingat Malaysia tidak memiliki target apapun di ajang ini, selain sebagai ajang seleksi pemain untuk gelaran Piala Asia U23 nanti. Selain itu, timnas senior mereka baru saja terbantai oleh timnas kita di ajang Piala AFF 2021 lalu dengan skor telak 4-1. Timnas diprediksi akan lolos sebagai juara grup B dengan poin maksimal 9. Calon lawan di semifinal bisa saja Kamboja yang diprediksi keluar sebagai juara grup A, atau Vietnam yang diperkirakan keluar sebagai pemuncak klasemen grup C. Atau malah bertemu dengan runner-up terbaik di antara ketiga grup tersebut. Bila bertemu dengan Vietnam di semifinal, maka semifinal rasa final pun akan terjadi. Vietnam yang secara ranking dan rekor pertemuan lebih baik dari Indonesia akan sangat menyulitkan. Kabar baiknya, mereka hanya akan membawa skuad U21-nya di ajang ini. Timnas Indonesia diprediksi akan menaklukkan The Golden Star walau dengan skor tipis. Kalau Kamboja berhasil melaju ke partai final, tentu ini akan menjadi laga yang cukup berat bagi timnas. Faktor tuan rumah menjadi salah satu alasannya. Selain itu, skuad Kamboja di bawah kepelatihan Keisuke Honda sedang berada di jalur yang tepat dalam hal pengembangan pemain muda. Walau mereka gagal di Piala AFF 2021 lalu, permainan ciamik dengan ball positionnya cukup memperlihatkan kekuatan sepak bola mereka. Walau begitu, pelatih Sintayong akan menemukan cara terbaik untuk mengalahkan tim tuan rumah di partai final, sekaligus mempertahankan gelar juara di ajang Piala AFF U23 ini.